Setelah Inarus mengatakan bahwa dia memiliki solusi untuk mimpi Amunhotep, Inarus langsung pergi ke penjara Zawiya untuk menanyakan takwil mimpi itu kepada Yuzarsif. Sesampainya di sana, Inarus langsung meminta maaf pada Yuzarsif karena dia melupakannya selama 7 tahun ini dan merasa malu jika bertemu dengan Yuzarsif. Namun Yuzarsif mengatakan bahwa ia memang harus melupakan permintaan itu. Setelah itu Inarus menyampaikan maksudnya mendatangi Yuzarsif adalah untuk menanyakan arti mimpi dari Amunhotep yang tidak bisa ditakwilkan oleh para pendeta kuil di seluruh Mesir. Setelah Inarus menceritakan mimpi dari Amunhotep, Yuzarsif mengatakan bahwa dengan izin Allah yang Maha Esa, dia tahu takwil mimpinya. Salah satu tahanan mengatakan kepada Yuzarsif agar jangan menakwilkan mimpinya sebelum Amunhotep membebaskan Yuzarsif. Namun Yuzarsif menolaknya, karena Allah mengajarinya takwil mimpi bukan untuk meminta imbalan sama sekali. Yuzarsif langsung menceritakan arti mimpi itu, bahwa Mesir akan ada 7 tahun masa subur, dan dalam waktu kurun itu mereka harus banyak bercocok tanam dan memanennya. Gunakan seperlunya dan simpan sisanya, karena setelah itu Mesir akan dilanda 7 tahun masa paceklik, maka gunakan gandum yang disimpan di masa subur, untuk rakyat Mesir agar tidak tertimpa kesulitan pangan. Inarus sangat senang, karena Yuzarsif ternyata memang benar bisa menampilkan mimpi Amunhotep dengan benar dan sangat jelas. Setelah itu Inarus kembali ke istana, untuk mengatakan semua takwil mimpi dari Yuzarsif itu kepada Amunhotep. Semua yang ada di istana langsung terkejut, bahwa mimpi yang ditakwilkan Yuzarsif itu benar, dan Putifar juga sangat mempercayai perkataan Yuzarsif itu. Bukan hanya itu, Yuzarsif juga sampai mengatakan solusi saat menghadapi masa paceklik nanti. Akan tetapi, Amunhotep mempertanyakan bagaimana gandum bisa bertahan selama 7 tahun tanpa membusuk. Sang ratu lalu mengatakan, bahwa mungkin Yuzarsif mengetahui caranya. Dan akhirnya Amunhotep menyuruh Yuzarsif untuk datang menemuinya di istana. Putifar juga mengatakan, agar merahasiakan takwil mimpi ini kepada para pendeta, yang pasti tidak bisa menakwilkan mimpinya sampai sekarang. Amunhotep pun sangat tidak sabar melihat kekalahan di wajah Anikmahu nanti. Sementara itu para penakwil mimpi kuil Amun, tetap tidak bisa mengartikan mimpi Amunhotep, dan hanya mengatakan bahwa menurut tradisi Mesir kuno, sapi diartikan dengan tahun. Anikmahu lalu memarahi mereka semua dan takut jika Yuzarsif bisa menakwilkan mimpi Amunhotep. Karena dia adalah penyembah Tuhan yang esa, dan jika mereka kalah di hadapan seorang budak Ibrani itu, maka keimanan para penduduk Mesir kepada Amun akan perlahan runtuh. Ketika Inarus kembali ke penjara untuk menjemput Yuzarsif, para penjaga langsung khawatir, karena mereka akan segera berpisah dengan Yuzarsif yang sudah membuat penjara Zawiyah terasa nyaman. Akan tetapi saat Yuzarsif akan dibebaskan oleh Kidamun, dia menolaknya. Karena sebelum namanya bersih dari segala fitnah Mesir, maka dia tidak mau untuk bebas dari penjara. Yuzarsif menyuruh agar Amunhotep menyelidiki kejadian terlukanya tangan para wanita bangsawan Mesir saat itu. Para tahanan juga menyuruh agar Yuzarsif melaporkan Zulaikha dan Putifar karena telah memenjarakannya begitu lama. Tetapi Yuzarsif menolaknya, karena mereka berdua sudah mengasuhnya sejak kecil, dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Pada akhirnya, Inarus harus kembali ke istana, dan mengatakan syarat yang diminta oleh Yuzarsif itu. Amunhotep awalnya merasa heran, kenapa ada orang yang akan dibebaskan, malah meminta sebuah syarat. Dan ketika Inarus menjelaskan syaratnya, Putifar langsung mengatakan bahwa dia mengetahui semua kejadian itu, dan akan mengundang para wanita bangsawan ke istana untuk segera diadili. Putifar langsung memerintahkan Zulaikha untuk mengumpulkan semua wanita saat kejadian di mana para tangan wanita bangsawan Mesir terluka, untuk menuju istana menemui Amunhotep. Putifar menjelaskan kepada Zulaikha bahwa Yuzarsif tidak mau dibebaskan sebelum nama baiknya dipulihkan. Dia juga memarahi Zulaikha, karena pasti masalah tentang Yuzarsif akan dibahas, dan mereka akan segera terkena hukuman akibat ulah dari Zulaikha sendiri. Zulaikha pun merasa bahwa dirinya kini siap dipermalukan, karena telah memenjarakan dan memfitnah orang yang tak bersalah. Sementara itu Padiamun mulai panik, karena istrinya juga ikut dibawa oleh Putifar menuju istana, dan mengadukannya kepada Anikmahu. Akan tetapi Anikmahu mengatakan, bahwa istrinya akan segera bebas dan tidak terkena hukuman sama sekali. Padahal Anikmahu lebih mengkhawatirkan bila Yuzarsif bisa menampilkan mimpi Amunhotep,
daripada masalah dipenjarakannya para wanita bangsawan itu. Setelah itu, para wanita bangsawan diarak bersama-sama menuju istana, tanpa menggunakan tandu sama sekali. Hal itu sontak membuat semua warga Mesir bertanya-tanya, karena biasanya mereka pergi menaiki tandu, tapi kali ini mereka harus turun ke bumi dan didampingi para tentara istana Mesir. Sementara itu Anikmahu kembali memarahi para penakwil mimpinya, karena masih belum bisa mengartikan mimpi dari Amunhotep. Dia sangat khawatir, jika nanti ditanya oleh Amunhotep, dia tidak bisa membuktikan bahwa para penakwil mimpinya hebat dan berpengalaman. Anikmahu juga sangat khawatir jika Yuzarsif sudah tahu arti mimpi dari Amunhotep, dan akan mempermalukan para pendeta di hadapan para pembesar Mesir nanti. Kembali ke istana, para wanita mulai diadili oleh Amunhotep, yang menanyai kejadian apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka dan Yuzarsif beberapa tahun yang lalu. Para wanita itu mengatakan bahwa mereka tidak melihat aib pada diri Yuzarsif sama sekali, dan mereka menganggap bahwa Yuzarsif bagian kesucian yang tak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya Zulaikha mengakui bahwa sebenarnya dirinya lah yang bersalah, karena sudah terpikat dengan Yuzarsif bertahun-tahun untuk memilikinya. Namun tetap saja Yuzarsif menjaga kehormatannya dan menolak keinginannya. Para wanita bangsawan Mesir pun mengakui bahwa ketampanan Yuzarsif bisa begitu memikat mereka, hingga membuat kesadaran mereka hilang saat mengupas sebuah jeruk. Zulaikha lalu meminta maaf atas kejadian itu kepada Amunhotep, namun Amunhotep menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Yuzarsif, karena mereka sudah menyia-nyiakan hidup seorang pemuda suci. Terlebih lagi kepada Putifar dan Zulaikha yang memenjarakannya selama ini. Putifar pun mengungkapkan bahwa dia melakukan hal itu selama ini, karena menurutnya penjara adalah cara untuk membungkam mulut-mulut kotor yang ada di Mesir. Di tengah-tengah pengadilan itu, Putifar meminta izin untuk pulang, karena sedang merasa tidak sehat. Setelah semua kejadian sudah terungkap, Amunhotep menyuruh agar para wanita itu dipenjarakan sementara, sampai ada keputusan untuk mereka semua. Dan pada akhirnya, Amunhotep menyuruh Inarus agar ke penjara, untuk segera membebaskan Yuzarsif dari sana. Yuzarsif akhirnya meninggalkan penjara dan berpisah dengan para tahanan lain, yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Para tahanan tidak kuat untuk berpisah dari Yuzarsif, karena jika penjara tanpa Yuzarsif, bagaikan kuburan bagi mereka. Tapi Yuzarsif menjelaskan bahwa Allah selalu berada di antara mereka. Dia juga berjanji akan selalu mengunjungi penjara untuk bertemu mereka semua. Ketika Yuzarsif akan menuju ke istana, dia menolak untuk menaiki tandu, karena dia tidak ingin membebani pundak orang lain, malah justru dia ingin mengambil beban dari pundak mereka. Hurahuf mengatakan, jika tandu ini sangat aman, dan tidak akan mudah terjatuh. Yuzarsif langsung mengatakan, bahwa siapapun yang menaiki pundak orang lain, pasti akan jatuh suatu saat nanti. Yuzarsif pada akhirnya menaiki kereta kuda menuju istana Amunhotep. Ketika sudah sampai, Hurahuf menyuruh agar Yuzarsif mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu, agar terlihat sopan di hadapan Amunhotep. Tidak disangka di depan istana itu, juga ada Malik yang sudah menunggu Yuzarsif bertahun-tahun di Mesir. Dia menanyakan kepada Mimisabu, siapakah pria itu? Dan ketika Mimisabu menjawab bahwa dia adalah Yuzarsif, Malik menyadari bahwa itu adalah Yusuf, saudaranya, yang sudah ia jual yang puluhan tahun yang lalu. Dia sangat senang akhirnya penantian selama ini terbayarkan.